Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henda Pratama, NIM 1912021, kelas PAUD 3A, dosen pengampu Zona Lisa Fatri MPD. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan mengelola kelas. Mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang optimal dan mengembalikan kondisi pembelajaran yang terganggu. Kondisi pembelajaran yang optimal dapat tercapai apabila guru mampu mengarahkan siswa dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Pengelolaan kelas secara umum adalah penciptaan kondisi yang memungkinkan pengelolaan pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Sedangkan pengertian pengelolaan kelas, classroom atau magnet berdasarkan pendekatan yang menurut Weber 1977 diklasifikasikan menjadi 3, yaitu di bawah ini dapat kalian lihat klasifikasinya menjadi 3 dari pendekatan menurut Weber. Yang pertama berdasarkan pendekatan otoriter dan berdasarkan penjelasannya. Yang kedua berdasarkan pendekatan permisif. Yang ketiga berdasarkan pendekatan modifikasi tingkah laku. Tujuan pengelolaan kelas menurut Ahmad tahun 1995. Tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Prinsip penggunaan pengelolaan kelas menurut Usman tahun 2013, prinsip penggunaan pengelolaan kelas diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan, yang merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal. Bervariasi penggunaan alat atau media, gaya dan interaksi belajar mengajar yang bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindar kejenuhan. Yang ketiga, keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategis mengajarnya dan mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Mengapa lingkungan belajar penting bagi anak? Karena lingkungan belajar sangat mempengaruhi pada proses belajar anak, serta semakin kondusif dan mendukung lingkungannya, maka akan semakin mudah dan nyaman anak belajar. Modul pembelajaran yang digunakan pada anak usia dini. Di sini terdapat 3 model pembelajaran. Pertama, model sudut. Kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan menggunakan langkah-langkah pembelajaran hampir sama dengan model pembelajaran area, hanya sudut-sudut selayaknya lebih bervariasi dan sering diganti disesuaikan dengan tema dan subtema yang dibahas. Model pembelajaran area. Pembelajaran berdasarkan area lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Yang ketiga, model sentra. Perkembangan terakhir tentang model pembelajaran di PAUD adalah model pembelajaran berdasarkan sentra yang mempunyai ciri utama, yaitu memberikan pijakan untuk membangun konsep, aturan, ide, dan pengetahuan anak serta konsep densitas dan intensitas bermain. Secara umumnya model pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra bermain dan pada saat anak dalam lingkaran, pada umumnya pijakan atau dukungan dalam model ini untuk mendukung perkembangan anak, yaitu pijakan setelah bermain. Bagaimana menata lingkungan belajar? Cara menata lingkungan belajar atau bermain anak usia dini atau PAUD. Lingkungan belajar anak adalah dunia bermain. Mereka baik di dalam indoor maupun di luar outdoor. Penataan lingkungan belajar merupakan penataan lingkungan fisik, baik di dalam maupun di luar ruangan. Penataan lingkungan termasuk seluruh aksesoris yang digunakan, baik di dalam maupun di luar ruangan, seperti bentuk dan ukuran ruang, pola pemasangan lantai, warna dan hiasan dinding, bahan dan ukuran
bentuk, warna, ukuran, jumlah, dan bahan berbagai alat main yang digunakan sesuai dengan perencanaan. Prinsip yang harus diperhatikan dalam menata lingkungan belajar PAUD. Yang pertama, membuat anak merasa aman. Yang kedua, mendorong anak untuk dapat bereksplorasi. Yang ketiga, mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Persyaratan ruangan bermain di PAUD, di sini saya menulis ada 8 persyaratan ruangan bermain dapat kalian lihat dari 1 sampai 8. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan model penataan ruang indoor berdasarkan usia. Yang pertama, model penataan ruang pada rentan anak 0 sampai 2 berada pada tahap perkembangan sensori, motorik, dan imitatif, di mana aktivitas yang melibatkan gerak untuk mengenali lingkungannya sekitar dalam jangkauan terbatas atau eksplorasi dan stimulasi tunggal. Karakteristiknya terbagi menjadi 4. Prasarana dalam ruangan bermain, tersedia bantal dan karpet, warna-warna dasar furnitur, memberikan keluasan gerak bagi anak. Model penataan ruangan bermain usia 3-6 tahun, anak berada pada tahap perkembangan pra-operasional yang bercerita dengan perkembangan mengenai simbol bahasa, bermain peran, perkembangan sosial, kognitif, dan emosional yang semakin kompleks. Karakteristiknya ada 4. Prasarana dalam ruangan bermain harus ditata secara menarik. Fitur perabotan serba mini ergonomis. Yang ketiga, warna-warna dasar fitur sebaiknya dipilih warna natural, kayu, atau satu warna. Memilih furniturnya harus sesuai dengan yang kita impikan. Di sini kan ada, saya menuliskan ada 6. Yang pertama, meja dan kursi untuk anak disesuaikan dengan ukuran anak, baik berat maupun ukurannya. Yang kedua, ujung meja dan kursi anak berbentuk tumpu. Yang ketiga, reker tempat menyimpan alat main anak dan buku bacaan anak setinggi jangkauan anak digunakan sebagai pemisah sentra bermain. Yang keempat, bila kursi plastik yang dipilih pastikan cukup kokoh dan tidak licin. Bila alat furnitur yang dipilih berubah kayu, pastikan cat yang digunakan aman bagi anak, tidak berbau, tidak mengandung tolong atau racun. Yang keenam, perhatikan permukaan furnitur kayu. Permukaan kayu yang kasar dapat melukai. Yang harus diperhatikan dalam menempatkan toilet. Di sini saya menuliskan 6 yang harus diperhatikan dalam menempatkan toilet. Yang pertama, toilet anak terpisah dengan toilet dewasa. Untuk toilet anak tidak memerlukan slot kunci, pintu toilet anak cukup setengah badan. Yang kedua, ruang toilet berdekat dengan kegiatan anak agar mudah terawasi oleh guru. Yang ketiga, tersedia air bersih yang bisa diakses anak secara mandiri. Yang keempat, tersedia sarana pembersihan, sabun, air, dan pengeringan tangan atau tisu untuk pembiasan pola kehidupan bersih dan sehat. Yang kelima, tersedia tempat pembuangan benda kotor. Yang keenam, lantai diusahakan selalu kering agar tidak licin dan bebas dari bau. Yang harus diperhatikan dalam mendapatkan tempat cuci tangan. Yang pertama, tempat cuci tangan perlu ada di lembaga PAUD dengan tujuan untuk mengajari anak bagaimana cara tangan yang benar dengan baik. Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun atau sabun cair dan air pengering, bertujuan untuk menjaga kebersihan diri dan melatih kebersihan cuci tangan dengan sabun setelah bermain di halaman bermain. Yang ketiga adalah sesudah buang air besar sehingga anak terbiasa berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan air yang mengalir, baik penampungan yang permukaan yang halus, mudah dibersihkan, dan limbahnya dialirkan ke saluran pembuangan tertutup. Baiklah, hanya itu materi yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata salah atau penjelasan salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.